Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan analis kebijakan ya. Ini adalah soal kompetensi teknis P3K tenaga teknis ya untuk analis kebijakan. Oke, jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa selalu klik like, share, dan komen gitu ya. Dan juga di-share-nya ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, nah ini adalah soal ke part 4 ya. Jangan lupa kalau teman-teman mau melihat part 1, 2, 3 ada di channel ini. Teman-teman nanti bisa lihat di playlist, sudah saya buatkan playlistnya. Oke, dan jangan lupa pantau terus di IG ini karena menjelang hari H ujian nih, nanti di channel ini akan setiap harinya membahas terus tentang soal analis kebijakan. Seperti ini gambaran soalnya. Langsung saja soal yang pertama di part ini. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan adalah A. Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan. B. Membuka hubungan perdagangan negara dengan negara lain. C. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan. D. Penentu kebijakan luar negeri. Di sini jawaban A itu adalah salah. Karena A adalah salah satu fungsi pemerintah. Lanjut yang B itu juga salah. Karena B adalah salah satu fungsi pemerintah juga. Yang C, nah ini adalah jawaban yang betul. Kenapa betul? Karena C adalah salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan. Yang D itu salah karena D adalah salah satu fungsi pemerintah. Oke, langsung soal berikutnya. Salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan negara merupakan teknik A. Kontribusi untuk kampanye, B. Kampanye publikasi besar-besaran, C. Melakukan tekanan melalui publikasi, D. Pengaruh pribadi. Di sini jawabannya yang A itu bukan. Karena A adalah teknik kelompok kepentingan memberikan sumbangan dana untuk kampanye kandidat senat. B ini adalah salah. Karena B adalah teknik kelompok kepentingan mengeluarkan dana besar untuk publikasi besar-besaran untuk mempengaruhi kebijakan publik. C itu salah karena C adalah teknik kelompok kepentingan membangkitkan perhatian publik akan isu-isu sosial dan politis melalui media massa dan publikasi lainnya. Yang D ini baru benar. Karena D adalah salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan. Soal yang berikutnya. Arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan adalah A. Konflik sosial, B. Konflik horizontal dan vertikal,
C. Kebutuhan atau ketidakpuasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan. D. Problema umum yang saling bertentangan. Dari soal berikut, jawaban yang A itu adalah salah, karena A adalah salah satu jenis masalah umum. B itu salah karena B adalah salah satu jenis masalah umum. C, yang C ini baru yang benar. Kenapa? Karena C adalah arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan. Lanjut, yang D itu salah karena D adalah isu. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Kebutuhan atau ketidakpuasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4 di part ini. Agenda sistemik berbeda dengan agenda pemerintah, sehingga agenda sistemik diartikan sebagai A. Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan. B. Tuntutan-tuntutan dalam sistem politik. C. Urutan daftar masalah dengan masalah terpenting sebagai prioritas. D. Uraian masalah-masalah lama dan baru yang khas serta konkret di mana pembuat kebijakan menilainya sebagai masalah publik dan melakukan tindakan serius terhadapnya. Soal di atas, yang A ini adalah jawaban yang benar, yang A. Karena A adalah pengertian dari agenda sistemik. B ini salah karena B adalah masukan masalah publik dalam proses politik dan bukan pengertian dari agenda sistemik. C itu salah karena C adalah prioritas politik. D itu juga salah karena D adalah agenda pemerintah. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 15. Berikut ini pengertian proses perumusan usulan kebijakan, yakni kegiatan A. Membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis. B. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu. C. Melegitimasi kebijakan definitif. D. Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan masalah publik. Dari soal ini, jawaban A itu salah. Kenapa? Karena A adalah penyusunan agenda pemerintah. Yang B, nah ini baru yang benar. Karena B itu proses perumusan usulan kebijakan. Sedangkan yang C itu salah karena C adalah pengesahan kebijakan. Dan yang D itu salah karena D adalah implementasi kebijakan. Oke, itu adalah soal nomor 5 di part ini ya. Lanjut soal nomor 6. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah A. Organisasi non-pemerintah, B. Partai politik, C. Pejabat atau badan yang berwenang, D. Rakyat langsung. Dari soal ini, yang A itu salah, karena A bukan pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik. B itu salah, karena B bukan pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik. C, yang ini itu benar, karena C adalah salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik. Yang C ini jawaban yang betul. Lanjut yang D, ini salah, karena D
adalah salah satu subsistem demokrasi langsung dengan jumlah rakyat yang lebih sedikit jika dibanding dengan negara-negara maju. Oke? Nah, jadi ini adalah 6 soal di part yang keempat. Oke, jangan lupa untuk tetap selalu belajar karena waktu tes sebentar lagi. Semoga dapat dianalisis kebijakan seperti yang teman-teman idamkan. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa lihat di channel ini untuk di part-part selanjutnya. Oke, sampai jumpa.